Sahabat fillah yang dirahmati Allah, bagaimana kalau malam ini ternyata menjadi malam terakhir dalam hidup kita? Bagaimana kalau setelah mata terpejam, kita tidak pernah bangun lagi? Siapa yang menjamin besok pagi kita masih bisa melihat matahari? Sahabat fillah, banyak orang tidur dengan tenang. Tetapi ternyata itulah tidur terakhirnya. Banyak orang masih sempat tertawa, masih sempat bermain handphone, masih sempat membuat rencana dunia. Namun beberapa jam kemudian, namanya diumumkan sebagai jenazah, dan yang paling menakutkan, bukan kematian itu sendiri, tetapi ketika kita menghadap Allah, dalam keadaan dosa belum ditaubati, syahlat masih berantakan, hati masih penuh maksiat, dan amal baik sangat sedikit. Karena itu, sebelum tidur malam ini, cobalah hisap dirimu sebelum Allah menghisapmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabat fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai malam ini, Allah masih memberi kita kesempatan hidup, masih memberi kita napas, masih memberi kita kesempatan untuk sujud, padahal bisa saja hari ini menjadi akhir umur kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang telah mengingatkan umatnya agar tidak lalai terhadap kematian dan hari hisab. Sahabat fillah, ada satu kebiasaan orang-orang saleh yang hampir hilang di zaman sekarang, yaitu menghisap diri sebelum tidur. Mereka tidak langsung memejamkan mata sebelum bertanya kepada hati mereka sendiri, hari ini dosa apa yang sudah aku lakukan? Sahabat fillah, kita hidup di zaman yang membuat manusia sibuk dengan dunia. Bangun pagi memikirkan uang, siang mengejar urusan, malam sibuk dengan hiburan, tetapi sangat sedikit yang sibuk memikirkan akhiratnya. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Hari esok dalam ayat ini bukan sekadar besok pagi, tetapi hari ketika kita berdiri di hadapan Allah, hari ketika semua amal dibuka, tidak ada yang bisa disembunyikan. Sahabat fillah, coba malam ini kita renungkan, sudah berapa kali Allah memberi kesempatan taubat, tetapi kita kembali mengulang dosa yang sama. Berapa banyak salat yang masih kita tunda? Berapa banyak Al-Quran yang berdebu di rak rumah? Berapa banyak lisan menyakiti orang lain? Berapa banyak mata melihat yang haram? Berapa banyak hati dipenuhi iri dan sombong? Tetapi anehnya, kita masih merasa aman. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadits riwayat Tirmidzi. Artinya bukan hanya yang pandai mencari dunia, tetapi yang setiap hari mengevaluasi dirinya di hadapan Allah. Sahabat fillah, dosa itu tidak langsung menghancurkan hidup, tetapi perlahan menggelapkan hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, maka muncul titik hitam di hatinya. Hadits riwayat Tirmidzi. Awalnya kecil, tetapi ketika dosa terus dilakukan, hati mulai keras, nasihat tidak lagi masuk, syalat terasa berat, maksiat terasa biasa, dan air mata taubat mulai hilang. Inilah yang paling berbahaya, karena hati yang mati masih bisa tertawa, masih bisa berjalan, tetapi jauh dari Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat fillah, malam ini, sebelum tidur, cobalah duduk sendirian beberapa menit, matikan suara dunia, jauhkan handphone, lalu bicara jujur kepada diri sendiri. Kalau malam ini Allah mencabut nyawaku, apakah aku siap? Apakah orang tuaku sudah ridha? Apakah hutangku sudah selesai? Apakah ada orang yang pernah aku zalimi? Apakah salatku sudah benar? Apakah aku sudah sungguh-sungguh bertaubat? Karena saat masuk alam kubur nanti, tidak ada lagi kesempatan kembali. Allah berfirman, Hatta idza jaa ahadahumul mautu, qala rabbi irji'un. Ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Tetapi penyesalan saat itu sudah terlambat. Sahabat fillah, kuburan tidak memandang usia. Ada yang tidur malam, tetapi pagi menjadi mayat. Ada yang masih muda, tetapi lebih dahulu dipanggil Allah. Karena kematian tidak menunggu tua,
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dan ketika mati, yang menemani hanyalah amal. Rasulullah SAW bersabda, mayit diikuti oleh 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali dan 1 tetap bersamanya, yaitu amalnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat fillah, jangan sampai kita sibuk mempercantik dunia, tetapi lupa memperbaiki akhirat. Jangan sampai kita takut kehilangan harta, tetapi tidak takut kehilangan iman. Karena sebesar apapun rumah kita, akhirnya semua akan tinggal di liang kubur. Sahabat fillah, kalau malam ini hati kita masih bisa tersentuh, masih bisa takut kepada Allah, masih bisa menangis mendengar nasihat, itu tanda hidayah belum dicabut. Maka jangan ditunda lagi. Mintalah ampun kepada Allah malam ini, karena Allah sangat mencintai hamba yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Menangislah walau sedikit, karena bisa jadi air mata taubat malam ini menjadi penyebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sahabat fillah, sebelum tidur malam ini, jangan hanya mengisi tangan kita dengan handphone, tetapi isilah hati kita dengan istighfar. Jangan tidur sebelum meminta maaf kepada Allah, karena kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan hidup esok hari. Mari malam ini kita pulang kepada Allah dengan hati yang menyesal, dengan hati yang ingin berubah, dengan hati yang ingin bersih kembali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melembutkan hati kita, dan memberi kita husnul khatimah. Mari tutup kajian ini dengan doa. Allahumma ghfir lana dhunubana wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.